Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Zalfa Abdullah. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Soal yang pertama, budaya tradisional dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda diantaranya yaitu pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Soal yang kedua, sebutkan juga artefak atau objek budaya, yaitu pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Soal yang nomor 3, salah satu tarian adat, tari Belian Bawo. Jelaskan asalnya dari daerah mana dan apa tujuan diadakan tarian tersebut. Tari Belian Bawo berasal dari suku Dayak, Kalimantan Timur. Tujuannya yaitu untuk mengobati orang sakit. Dibawakannya roh sebagai medium untuk memberitahukan penyakitnya dan cara-cara pengobatannya. Soal yang keempat, sumber daya yang dikelola dalam wirausaha dikenal dengan sebutan 6M. Sebutkan dan jelaskan 6M tersebut. Yang pertama, ada men atau manusia, yaitu orang-orang yang terlibat dalam wirausaha, termasuk pengelola ide-ide inovatif yang berguna untuk perkembangan produk dan usaha. Yang kedua ada money atau uang, merupakan dana yang digunakan untuk modal usaha, perputaran uang melalui pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam usaha. Yang ketiga material atau bahan, merupakan sesuatu yang digunakan untuk bahan baku yang digunakan dalam produksi usaha. Yang keempat, mesin atau peralatan, merupakan sesuatu yang digunakan untuk menunjang jalannya usaha, terutama digunakan dalam mengolah bahan baku yang nantinya agar menjadi hasil produksi. Yang kelima, ada metode atau cara kerja, yaitu langkah-langkah yang digunakan dalam menjalankan usaha. Yang keenam, ada market atau pasar, yaitu sasaran dari produk yang menentukan target pasar, dapat membantu proses pengembangan produksi. Soal yang kelima yaitu sebutkan 5 langkah dalam perancangan kerajinan. Yang pertama, pencarian ide produk. Yang kedua, membuat gambar atau sketsa. Yang ketiga, pilih ide terbaik. Yang keempat, prototyping atau membuat studi model. Yang kelima, perencanaan produksi. Soal yang keenam yaitu sebutkan 2 macam syarat agar produk yang dihasilkan dapat diminati oleh masyarakat. Yang pertama, memperbaiki kualitas produk. Yang kedua, membuat pameran produk masyarakat. Soal yang ketujuh, di dalam menemukan ide produk, kita sebelumnya melakukan brainstorming. Jelaskan apa yang dimaksud dengan brainstorming dan apa saja yang dilakukan. Brainstorming adalah mencari solusi dengan curah pendapat yang dilakukan dalam kelompok pada saat proses brainstorming. Setiap anggota kelompok membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Soal yang ke-8, jelaskan apa yang dimaksud dengan prototyping. Prototype adalah sebuah metode dalam pengembangan produk yang dilakukan dengan cara membuat rancangan, sampel atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Soal yang ke-9, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan tahapan-tahapan produksi. Yang pertama, pembahanan, yaitu mempersiapkan bahan dan atau material agar siap dibentuk. Yang kedua, pembentukan. Pembentukan dilakukan tergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Yang ketiga, perakitan. Perakitan dilakukan dengan menggabungkan bagian-bagian dari sebuah produk. Yang keempat, finishing, berupa penghalusan atau tahap pelapisan permukaan. Soal yang ke-10 yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan finishing. Yang pertama, sanding, yaitu mengamplas permukaan kayu. Yang kedua, wood filler, penutupan pori-pori kayu. Yang ketiga, staining, pewarnaan yang dilakukan dengan metode semprot. Yang keempat, sealer,
pengisian lapisan pelindung warna dengan proses spray. Yang kelima, glazing, proses penambah kedalaman warna. Yang keenam, top coat, lapisan paling atas sebaiknya tidak dicampuri dengan warna. Yang ketujuh, polishing and compound, membutuhkan perhatian detail, terutama menggosok permukaan kayu yang harus searah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.